Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu guru hebat yang ada di seluruh Indonesia? Berjumpa lagi dengan saya Nuning Mas Baha dari SMP Negeri 12 Surabaya. Saya calon guru penggerak angkatan 9 dari kota Surabaya. Dalam mengikuti pendidikan calon guru penggerak, saya didampingi oleh orang-orang yang luar biasa. Yang pertama adalah fasilitator saya, yaitu Bapak Darmanunanung, dan pengajar praktik saya, yaitu Ibu Mas Ulah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Kami calon guru penggerak angkatan 9 dari kota Surabaya. Perkenalkan, saya Nurlinda Ardianti dari SMP Negeri 12 Surabaya. Saya Kuni Bariro dari SDN Erlangga 1 Surabaya. Saya Nuning Mas Baha dari SMP Negeri 12 Surabaya. Pada video kali ini kami akan mempraktikkan coaching untuk supervisi akademik. Secara bergiliran, Kami akan bergantian jadi supervisor, coachee, dan coach. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Linda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Apa kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah. Oke. Bu Nuni bagaimana? Alhamdulillah saya juga baik Bu Linda. Oke Bu Linda, sebelum melakukan coaching nanti, hari ini kita lakukan dulu praobservasi. Saya ingin mendiskusikan beberapa hal dengan Bu Linda berkaitan dengan coaching yang akan Bu Linda lakukan nanti. Baik, oke. Dalam proses coaching nanti, saya akan melakukan pengamatan dengan menggunakan rubrik penilaian. Di mana dalam rubrik penilaian itu nanti, saya akan mengamati alur cerita apakah diterapkan oleh Bu Linda dalam proses coaching, kemudian apakah Bu Linda mendengarkan dengan rasa dalam proses coaching nanti, dan apakah Bu Linda memberikan pertanyaan berbobot kepada coaching dalam proses coaching nanti. Itu Bu Linda. Kemudian jangan lupa juga ketika nanti melakukan proses coaching untuk menerapkan prinsip coaching Bu Linda, di antaranya adalah kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi dari coaching. Seperti itu Bu Linda. Baik, oke Bu Linda. Saya akan menanyakan beberapa hal ya Bu Linda kepada Bu Linda. Yang pertama Bu Linda, bagaimana dari rubrik penilaian saya sampaikan tadi kepada Bu Linda, apakah ada yang perlu untuk ditambahkan? Tidak Bu. Sudah cukup berarti sudah cukup. Baik Bu Linda, dalam proses coaching nanti, kira-kira kompetensi apa sih yang ingin Bu Linda dapatkan dalam coaching nanti? Ada 3 kompetensi yang ingin saya kembangkan saat proses coaching nanti. Yang pertama tentu saja adalah kehadiran penuh. Yang kedua tentu saja saya menjadi aktif ketika coaching, mengutarakan masalahnya kepada saya. Yang ketiga adalah mengajukan beberapa pertanyaan berukur. Berarti itu adalah keterampilan yang ingin Bu Linda lakukan dalam proses coaching nanti yang Bu Linda lakukan, yaitu mendengarkan secara aktif, kemudian memberikan pertanyaan berbobot, bagaimana nanti coaching bisa menemukan solusi dari masalahnya. Seperti itu ya Bu Linda. Ya. Baik Bu Linda, dari ketiga kompetensi yang ingin Bu Linda kembangkan tersebut, adakah kompetensi spesifik yang Bu Linda ingin saya mengamati dalam proses coaching nanti? Yang ingin saya spesifik lagi itu yang pertama itu tentu saja kehadiran penuh. Dalam kehadiran penuh itu tentu saja dalam kehadiran penuh terdapat kompetensi yang harus saya fokuskan kepada coaching ketika coaching mengutarakan
kemudian bagaimana saya mendengarkan beliau seorang coach ketika bercerita ke saya, tentu saja melalui umpan balik yang saya berikan, yaitu pertanyaan-pertanyaan berbobot yang saya ajukan kepada coach. Oke, berarti Bu Linda ingin lebih fokus bagaimana menjadi pendengar aktif, bagaimana dari pendengar aktif nanti Bu Linda dapat memberikan pertanyaan berbobot kepada coach. Seperti itu ya Bu Linda ya. Baik Bu Linda, apa harapan yang ingin Bu Linda dapatkan dari proses coaching yang nantinya Bu Linda lakukan? Baik, harapan yang tentu saja ingin saya capai ya nanti ketika proses coaching setelah selesai itu, yaitu saya menginginkan coach itu dapat mengeksplor ide-idenya dan untuk menemukan permasalahan, untuk menemukan solusi dari permasalahan yang beliau ceritakan ke saya. Jadi posisi saya hanya sebagai pendengar yang aktif dan memberikan pertanyaan berbobot untuk mengeksplor ide dari coach agar coach dapat menemukan solusi dari masalah itu sendiri. Baik, berarti Bu Linda ingin mengeksplor kompetensi atau kemampuan dari coach supaya dia bisa menemukan solusi dari permasalahan. Ya, betul sekali. Baik Bu Linda, demikian untuk pra observasi sebelum coaching dilakukan. Harapannya semoga nanti coaching yang dilakukan oleh Bu Linda dapat berjalan dengan lancar dan tadi pengembangan kompetensinya juga bisa dapat dicapai dengan baik, termasuk prinsip coaching yang bisa dilakukan. Amin. Bu Linda. Terima kasih Bu Linda. Selamat bertugas, sampai jumpa di coaching nanti. Ya, terima kasih Bu Linda. Sama-sama Bu Linda. Salam Bu Linda. Lagi juga. Alhamdulillah sehat. Gimana Bu Linda? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah hari ini juga tidak hujan ya Bu Linda. Alhamdulillah. Beberapa hari kita ini hujan. Betul sekali. Semoga kita sehat terus. Amin, amin, amin. Nah, tapi saya melihat juga waktu tadi waktu masuk sekolah saya lihat ini kok agak kurang dari biasanya. Apakah ada masalah? Iya nih, kayaknya aku lagi kurang semangat hari ini. Kenapa Bu? Karena hari ini saya memikirkan satu hal tentang murid saya ini yang memang kurang fokus ketika mengikuti pembelajaran seperti itu. Oh begitu ya. Baik, apakah Bu Buni ingin ngobrol dengan saya lebih lanjut atau bercerita atau curhat-curhat gitu Bu Buni? Nah itu sih kepengennya ngobrol-ngobrol sama Bu Linda. Baik, saya siap mendengarkan kesannya dan kita bercerita bertukar pikiran. Baik, Bu Buni, saya tadi mendengar Bu Buni ada masalah dengan siswanya Bu Buni. Bisa Bu Buni ceritakan bagaimana kenapa sih kok tumben-tumben sekali gitu Bu Buni masalah? Iya, sebenarnya ada murid saya nih Bu Linda ya yang memang kurang fokus ketika pembelajaran. Dia itu lebih suka menyendiri, bengong dan tidak melakukan kegiatan apa-apa, kayak males gitu, mau ngapa-ngapain itu males gitu loh Bu Linda. Oh, jadi masalahnya itu ya tidak fokus, suka menyendiri, gitu ya Bu Buni. Nah, Bu Buni menurutnya Bu Buni dengan percakapan kita yang kurang lebih 90 menit ya hari ini, itu apa sih harapannya Bu Buni itu setelah kita ngobrol ini? Yang pasti ketika kita sudah ngobrol nantinya nih Bu Linda, saya kepinginnya apa yang saya rasakan itu bisa menemukan solusi dan saya bisa menindaklanjuti hal-hal yang harusnya memang saya perbaiki seperti itu. Berarti anaknya atau muridnya Bu Buni tadi ya bisa lebih fokus dan Bu Buni bisa apa ya, Kan tanggung jawab pada muridnya tersampaikan di tulisan. Nah, tadi Bu Buni harapannya setelah kita proses coaching ini, muridnya Bu Buni lebih fokus, gitu ya Bu Buni. Nah, fokus menurutnya Bu Buni itu ketika siswa bagaimana sih keinginannya Bu Buni? Keinginan saya sih ketika fokus itu yang pasti dia memahami ya apa tentang pembelajaran yang dilaksanakan hari itu. Jadinya anaknya itu tertarik dengan pembelajaran yang sedang berlangsung. Akhirnya mereka mendapatkan tujuan pembelajaran yang seharusnya memang tercapai seperti itu.
Iya. Baik, pembelajaran anaknya fokus, pembelajaran tercapai gitu. Nah, sekarang menurutnya Bu Uni sendiri di level berapakah gitu ya kira-kira pembelajaran yang Bu Uni lakukan kepada siswa agar siswa itu bisa lebih fokus, bisa memperhatikan dan pembelajaran yang Bu Uni lakukan itu lebih menarik lagi untuk siswa. Mungkin sekarang masih di level 5 kayaknya ya Bu Linda ya. Masih di level 5 dan saya inginnya bisa menuju ke level 7 sih cukup untuk saya, karena mengingat anak itu memang tidak fokus pada semua pembelajaran seperti itu Bu Linda. Kenapa tidak level 10? Level yang sempurna gitu. Karena saya merasa memang anak tersebut memiliki kendala dalam proses pembelajaran, yang mana hal tersebut sih harus saya diskusikan juga kepada guru kelasnya dan atau dengan guru GBK seperti itu. Jadi dengan adanya obrolan itu saya berharapnya nanti bisa menemukan solusi, karena saya merasa memang anak itu kurang dalam pembelajaran. Berarti harus setelah ini diusahakan mencapai level 7 seperti yang Uni harapkan. Baik, saya berharapnya seperti itu. Kalau dari pengamatannya Bu Uni sendiri gitu ya, apa sih pembelajaran yang harus dilakukan? Bagaimana langkah apa gitu yang harus dilakukan Bu Uni? Jadi untuk anak ini saya merasanya ketika dia mau mengikuti pembelajaran supaya bisa fokus itu memang saya jadi berdua seperti itu. Jadi pembelajaran saya jelaskan tersendiri. Jadi saya memberikan konsentrasi kepada anak tersebut dengan duduk bersama dan menjelaskan secara tersendiri seperti itu. Berarti seperti privat gitu ya, Betul. jadi face to face. Betul. Itu baru anaknya mau bisa melakukan kegiatan. Gitu, baik-baik. Dari selain yang Bu Uni tadi sebutkan untuk memberikan privat lebih intens pada siswa yang Bu Uni gitu, apakah ada solusi-solusi lain selain yang Bu Uni ungkapkan kepada saya tadi? Saya inginnya sih untuk anak tersebut bisa melakukan tes. Jadi saya ingin menemui kedua orang tuanya ya untuk ngobrol tentang hal ini, dan pengennya saya ingin menyampaikan bahwa supaya orang tua tersebut melakukan tes psikolog atau tes IQ seperti itu, supaya penanganan kepada anak tersebut bisa lebih baik dan sesuai seperti itu. Jadi selain ke anaknya, siswa yang Bu Uni juga menembus orang tuanya ya untuk memperlancar aksi nyatanya Bu Uni nanti gitu agar bisa di level 7 seperti yang diharapkan. Nah, menurutnya Bu Uni sendiri gitu ya, apa sih setelah Bu Uni tadi merencanakan seperti itu, menyusun rencana, memberikan bentuk intens pada siswanya, terus kemudian kepada orang tuanya juga gitu. Apakah ada hal lain seperti hal-hal yang mendukung apa langkah-langkah yang Bu Uni? Sepertinya saya perlu ngobrol-ngobrol dengan guru GBK ya Bu Linda ya, karena untuk menemukan jalan atau solusi supaya bagaimana sih caranya supaya anak ini fokus, dan ngobrol-ngobrol supaya anak tersebut bisa mendapatkan penanganan yang benar seperti itu. Baik, jadi beberapa dukungan di luar yang Bu Uni ya, tapi masih dari pihak sekolah juga ya. Nah, Bu Uni, kapan nih Bu Uni ini meluncurkan aksi nyatanya Bu Uni, rancangannya Bu Uni yang sangat bagus tadi yang Bu Uni sampaikan kepada saya? Semoga minggu depan sudah bisa ya Bu Linda. Amin, amin. Saya doakan sama orang tuanya anak tersebut, semoga minggu depan bisa. Tapi home visit seperti home visit itu ya. Bisa ke rumahnya langsung ngobrol sama orang tua. Alhamdulillah, semoga solusi yang terbaik setelah kita ngobrol dunia rancang tadi, setelah saya berikan sedikit sentilan pemantik ya pada Bu Uni, semoga rencana yang Bu Uni menjadi solusi yang terbaik untuk Bu Uni, untuk siswa yang Bu Uni juga gitu. Terima
kasih loh Bu Linda sudah mau diajak ngobrol lagi ini. Baik, saya senang sekali. Saya senang sekali juga. Nah, Bu Budi, mungkin kita sudah mau bermasuk ini ya Bu. Oh iya, sudah waktunya mau masuk. Iya, jadi apa sih yang Bu Budi dapatkan dari sesi kita ini? Sebelum kita mengakhiri obrolan coaching ini. Oke, saya rasa saya tadi akhirnya menemukan ide ya. Oh ternyata yang saya harus lakukan adalah untuk visit nih kayaknya untuk ngobrol-ngobrol sama orang tuanya. Kita juga sama orang tuanya. Lebih memahami anaknya di apa kegiatan-kegiatan di rumahnya seperti itu ya Bu Linda ya. Jadi saya merasa menemukan solusi. Oh memang inilah yang harus saya lakukan seharusnya gitu Bu Linda. Untuk mengatasi masalah yang kita tadi. Apakah Bu Budi sekarang sudah lega? Terima sekali Bu Linda, terima kasih. Semoga nanti kita ketemu, kita bisa ngobrol dan sharing tentang pengalaman yang lain. Baik, pasti nanti kita lakukan lagi. Terima kasih Bu Budi. Sama-sama, terima kasih. Oke, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Linda. Siang. Oke Bu Linda, tadi Bu Linda sudah melakukan proses coaching bersama dengan Bu Kuni ya Bu Linda ya. Bagaimana tadi perasaan Bu Linda setelah melakukan proses coaching? Apa ya, perasaannya itu alhamdulillah lancar, kemudian sudah sesuai dengan apa yang diharapkan oleh kucing gitu, dan saya juga lega menjadi pendengar yang baik. Oke, berarti sekarang pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana Bu Linda menilai proses coaching yang telah Bu Linda lakukan? Apakah sudah memenuhi kompetensi yang Bu Linda inginkan atau belum? Alhamdulillah sudah tahapan demi tahapan ya Bu ini ya, sudah mulai dengan alur kita yang menuntut gitu ya, mulai dari tujuan utamanya, kemudian identifikasi masalahnya kunci ini seperti apa, terus bagaimana saya memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga memantik kunci untuk menemukan solusinya sendiri, lalu dan bisa menyusun coaching itu bisa menyusun sebuah rencana aksi nyatanya gitu, untuk realisasi berikutnya gitu. Kemudian ada perasaan tanggung jawab yang harus dijalankan oleh coaching untuk memecahkan masalah dengan solusi apa yang sudah ditemukan. Oke, berarti penilaian Bu Linda adalah Bu Linda sudah melakukan alur delta dan menggali informasi sesuai dengan alur delta ya. Alhamdulillah. Dari proses coaching yang telah Ibu lakukan tersebut, apakah harapan Bu Linda? Harapan saya tentu saja saya bisa memberikan proses coaching ini tidak hanya kepada teman sejawat langsung mapel saja gitu ya. Mungkin beberapa maba lintas mapel menemukan berusaha bukan memberikan solusi tapi apa ya, menampik gitu ya, agar teman-teman itu dapat menemukan dan mengembangkan potensi yang di dalamnya gitu ya, untuk mengekspor ide mereka. Jadi mereka itu menyampaikan masalah sekaligus dengan proses coaching itu juga bisa menemukan solusi yang bisa menjadi penyelesaian dari masalah yang sedang dihadapi itu. Baik, Bu Linda. Itu tadi pemaparan dan pertanyaan dari saya untuk menilai dari Bu Linda sendiri bagaimana terkait dengan proses coaching. Sekarang izinkan saya untuk menyampaikan hasil pengamatan saya, Bu Linda. Terima kasih. Oke, dari hasil pengamatan yang saya lakukan terhadap coaching yang dilakukan oleh Bu Linda sudah memenuhi sesuai dengan penilaian yang sudah kita sepakati, yaitu Bu Linda telah menerapkan alur delta dari proses coaching, kemudian Bu Linda juga sudah mendengarkan dengan rasa dan memberikan respon juga dengan baik kepada coach, kemudian mengarahkan coach yaitu dengan memberikan pertanyaan berbobot sehingga coaching bisa terarah untuk
mendapatkan jawaban atau solusi dari segala pertanyaannya seperti itu. Dan prinsip-prinsip dalam coaching juga sudah Bu Linda lakukan tadi, seperti kemitraan, tidak ada justifikasi atau kemudian segala kegiatan yang coaching yang Bu Linda lakukan, kemudian proses kreatif di mana Bu Linda memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang mengarahkan coaching untuk menemukan solusinya. Kemudian yang terpenting adalah Bu Linda dapat memaksimalkan dari potensi coaching sendiri, sehingga coaching tadi itu dia mengalir dan bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Seperti itu Bu Linda. Dari hasil pengamatan saya terkait dengan coaching yang dilakukan oleh Bu Linda. Baik Bu Linda, untuk selanjutnya kompetensi apa lagi yang akan Bu Linda kembangkan mungkin dalam proses coaching selanjutnya? Potensi yang lebih yang itu adalah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot agar saya dapat menggali dan tetap mengidentifikasi potensi yang ada di dalam coaching tersebut. Jadi dari pertanyaan-pertanyaan berbobot yang saya buat berdasarkan permasalahan yang sudah dihadapi oleh coaching gitu ya, saya bisa menggali coaching untuk menemukan solusi mereka sendiri gitu dari permasalahan yang sedang mereka hadapi gitu. Oke, berarti itu adalah kompetensi kedepannya mulai ke kembangkan lagi dalam proses coaching-coachingnya. Harapan saya Bu Linda, semoga ke depan juga Bu Linda bisa berbagi dengan teman-teman sejawat atau rekan-rekan sejawat, dan mungkin juga bisa menjadi coaching bagi rekan-rekan sejawat dalam komunitas belajar, sehingga nantinya terbangun kemitraan yang sangat positif di lingkungan sekolah kita. Seperti itu Bu Linda, terus dilanjutkan untuk dapat menjadi coach yang baik, dan sukses selalu untuk Bu Linda. Amin. Terima kasih Bu Uni sudah menilai apa yang sudah saya lakukan dalam proses coaching. Iya, sama-sama Bu Linda. Terima kasih untuk proses pengalaman coaching yang luar biasa. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.